Video ini aku buat ketika ada yang bertanya di video sebelum video ini aku posting. Jadi aku harapkan teman-teman tonton video sebelumnya. Pertanyaannya apa? Secara garis besarnya, ia bertanya, "Bang, kenapa akhir-akhir ini di Liga Indonesia manajemen klub pada saat merekrut pelatih bukan lagi merekrut pelatih, tapi ikut juga nih asisten-asisten pelatihnya. Ada apa itu?" Oke, lewat video ini akan kita bahas. Kenapa pertanyaan itu muncul? Nah, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena di video sebelumnya, aku membahas sistem paketan yang digunakan oleh Persib Bandung saat merekrut Coach Luis Mia. Coach Luis Mia datang ke Persib saat itu, ikut juga kan 2 asistennya, plus terakhir Bang Bes bergabung bersama Luis Mia. Dan Bang Bes nyatakan, ia datang ke Persib Bandung atas rekomendasi dari Coach Luis Mia. Nah, dalam konteks itu diberikan kebebasan kepada Coach Luis Mia kalau ingin mendatangkan asisten. Ini based on pengalaman aku. Kurang lebih 2-4 minggu yang lalu, aku dihubungi oleh pelatih timnas ataupun klub yang ada di Asia. Ini sumpah, nggak bohong, aku nggak karang-karang, untuk bekerja sama. Dalam konteks ini aku sebagai video analisnya di timnas ataupun klub Asia tersebut. Artinya, kalau kita bicara dari sisi itu, pelatih yang mengajak aku komunikasi ingin juga mengajak aku bersama-sama. Artinya udah bicara paketan nih, udah gerondong. Oke? Nah, ini bagi yang belum tahu. Jauh sebelum kita bicara 2-4 mingguan ke belakang, teman-teman, dulu aku sempat juga melakukan kerjasama dengan beberapa klub yang ada di Liga Indonesia. Klubnya apa? Nggak usah aku sebutkan, bisa teman-teman cek, cari sendiri. Nah, kita bicara yang terbaru aja, terupdate. Situasi 2-4 minggu ke belakang. Lantas, ketika kita bicara paketan, apa urgensinya? Apa kemaslahatannya? Nah, yang pertama, perlu kita ketahui juga, ini fakta. Coba teman-teman cek pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia kita sekarang. Persib Bandung tadi sudah kita bahas. Per paket, Coach Luis Mia ikut asisten-asistennya pun. Bisa saja pelatih baru nanti, Persib pun per paket lagi nih pelatihnya. Bisa saja, bisa saja. Persija, Thomas Doll. Ada juga nih paketan Thomas Doll. Asistennya ikut juga dengan Thomas Doll. Nah, kalau kita bicara konteks 2 klub itu, manajemen memberikan kebebasan kepada pelatih tersebut. Kalau misalnya pelatih tersebut ingin mendatangkan asisten, welcome, silahkan. Oke, kita lihat lagi klub-klub yang ada di Liga Indonesia selain Persija, Persib Bandung. Coba teman-teman perhatikan, rata-rata paketan. Nah, ini yang kedua masuk poinnya. Apa memang efek dari paketan ini untuk sebuah timnas ataupun klub? Coach Sintayong pun kan paketan. Dia mengajak merekomendasikan video analisnya ya. Kalau aku nggak salah Coach Jin. Ya banyaklah contoh-contoh paketan. Kalau di sepak bola Eropa modern, teman-teman, paketan ini udah normal. Nah, kalau kita bicara sepak bola Indonesia, dulu-dulu kalau misalnya kita rekrut pelatih asing, itu masih satu pelatih asing aja. Asisten-asistennya nggak dibawa. Cuman pelatih asing. Nah, sekarang kan modern, udah perkembangan sepak bola, dan Liga Indonesia kita pun beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, kalau kita paketan ini, faktor bahasa. Suka tidak suka, ini kembali ke komunikasi, teman-teman. Suka tidak suka dengan bahasa yang saling memahami antara pelatih, asisten pelatih, akan lebih memudahkan untuk apa yang direncanakan di atas lapangan. Oke. Nah, kalau bicara konteks aku tadi, pelatih timnas ataupun klub yang ada di Asia tersebut mengkontak aku, teman-teman, faktor bahasa udah pasti. Speak bahasa Inggris, so-so.
Dan yang terpenting ini, pelatih tersebut aku kenal. Oke, kenalnya pun bukan singkat, udah lama, long last. Sering bicara, sering tukar pikiran, pemahaman taktikal, filosofi, dan seterusnya. Akhirnya, pelatih timnas ataupun klub yang di Asia tersebut mencoba menjadikan sebuah paket, termasuk diri aku. Oke, apakah aku mengiyakan, apakah aku setuju? Nanti dulu. Kita bicara urgensi perpaketan ini. Pertanyaan dari teman-teman netizen yang di awal aku sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya, apa bagusnya? Kenyamanan. Ini sih paling penting teman-teman. Aku ingat banget Coach Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Pas aku komunikasi sama beliau, dan ini udah aku sampaikan berulang kali teman-teman, apa resep Coach Tavares yang paling besar lah ya, saat ia mampu memberikan gelar prestisius bersama PSM Makassar, yang notabene di musim sebelumnya teman-teman nggak begitu banyak orang yang menyoroti. Coach Tavares bilang apa? Yang pertama bilang beliau ke aku lewat Instagram teman-teman, buat pemain tersebut nyaman. Kita nggak usah lah bicara sepak bola. Di semua lini, kalau kita nyaman bekerja, kalau kita nyaman tinggal, kalau kita nyaman berpasangan, pasti akan langgeng, pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, tadi udah yang pertama aku sampaikan, sering bicara sama pelatih timnas ataupun klub yang ada di Asia tersebut. Artinya dari sisi konektivitas, dari sisi pemahaman, udah saling mengerti, dan ada di situ rasa nyaman. Ketika ada rasa nyaman, tukar pikiran, bicara taktikal, bicara lama, panjang kali lebar, akan tidak terasa, tidak terbebani. Dan dengan rasa nyaman tersebut, kita pun bisa memberikan yang terbaik. Nah, dengan cerita dengan kita udah berdiskusi lama, dengan kita mengenal lama, terkhusus lagi dari sisi taktikal, dari sisi filosofi, kita udah tahu secara garis besar kurang lebih apa yang diinginkan oleh pelatih, sehingga kita pun tahu lebih gampang, nggak usah lagi diingatkan, nggak usah lagi dikasih A, B, C, D, E penjelasan, tinggal diberikan instruksi singkat, kita pun sudah paham apa yang diinginkan oleh pelatih kepala. Oke, kemudian yang ketiga, nah, karena kita sudah saling paham, saling mengerti, saling mengenal teman-teman, saat sistem perpaketan staf kepelatihan ini saling mensupport, saling support ini, saling dukung ini, saling memberikan semangat ini penting banget. Terkhusus ketika kita bicara sebuah kompetisi ataupun ya kalau di timnas pasti banyak turnamen-turnamen yang akan diikuti. Nah, faktor pendukung untuk terus memberikan terbaik itu sangat besar perannya. Nah, dalam konteks ini yang aku sampaikan tadi, karena aku kenal sama pelatih ini, pasti misal aku ada dalam keadaan terjepit, tersulit, ada sesuatu misal trouble di timnas ataupun klub yang ada di Asia tersebut, maka sang pelatih pasti mensupport aku. Sebaliknya juga, misal pelatih lagi terjepit atau bagaimana, pasti asisten-asistennya pun mensupport pelatih tersebut. Nah, kalau kita berkaca perpaketan ala Persib Bandung, lihat Luis Mia mundur, dua asisten pun ikut mundur, bahkan Bang Bes yang baru gabung ikut mundur juga. Dan yang terakhir, dengan sistem paketan itu ada juga pelatih-pelatih lokal ataupun asisten pelatih lokal teman-teman yang disisipkan, yang dimasukkan. Contohnya Persija Jakarta, paketan Thomas Doll ada juga kan, asisten pelatih lokal. Kemudian ya klub-klub lain lah yang nggak usah aku sebutkan satu persatu, bisa teman-teman telusuri. Nah, dengan situasi itu tentu yang kita harapkan transfer knowledge antara pelatih asing yang didatangkan ini tadi dengan pelatih lokal yang berjumlah minim untuk menjadi asisten pelatih asing tersebut. Dari itu semua bisa kita lihat bahwa pentingnya sebuah komunikasi yang tercipta harmonis di sebuah klub tersebut sehingga menghasilkan hasil yang bagus. Misal kita datangkan pelatih
asing, pelatih dari Korea atau pelatih dari luar manapun lah itu, dia sendiri sini tanpa ada asisten-asistennya, butuh lagi kan adaptasi, butuh lagi cari penerjemah, butuh lagi ini, butuh lagi itu, tentu semakin lama, tidak efisien. Yang notabene kalau kita bicara prestasi, kebanyakan orang mau instan, cepat. Jadi tuntutan itu membuat manajemen pun memberi kebebasan kepada pelatih untuk misalnya ingin mengajak asisten pelatihnya. Nah, ini fakta menarik juga di akhir, teman-teman. Ada juga aku mendapatkan informasi, aku baca juga di beberapa kolom komentar, dan ini hasil riset aku, teman-teman. Pelatih itu mendatangkan ataupun membuat paketan dengan asisten-asistennya. Manajemen pun biasanya membuat batas salary cap. Oke, kamu mau mendatangkan asisten pelatih, datangkanlah, tapi aku hanya punya dana segini, kamu harus mensesuaikan. Jadi realistis juga, nggak bisa banyak mendatangkan asisten kalau misalnya budgetnya dibatasi. Oke, semoga terjawab lewat video ini, teman-teman. Ini memang situasi dan tren baru untuk Liga Indonesia kita, dan tentunya itu salah satu langkah yang harus kita apresiasi dan puji. Tidak hanya sekedar tok lagi mendatangkan pelatih, tetapi ikut juga memberikan kebebasan kepada pelatih tersebut untuk memilih bagaimana dan apa yang ingin ia lakukan di klub yang ingin ia latih ataupun timnas yang ingin ia latih. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, teman-teman, videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.